Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten semuanya, kami dari kelompok 6 KBI pada praktikum bioinformatika. Kami akan mempresentasikan tutorial pemakaian website NCBI untuk analisis gen, yang di mana untuk mendapatkan data dari jumlah database gen yang dicari. Lalu terdapat pada lokasi kromosom gen tersebut, serta termasuk dengan jumlah ekson dan intronya, fungsi dari gen, jumlah artikel yang terkait tentang gen tersebut, penyakit yang berhubungan dengan gen, proses yang terjadi pada gen, komponen pendiri gen, lalu juga ada reference sequence gen, mRNA, dan protein, serta fungsinya. Pertama-tama, saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari saya sendiri, Sri Rahma, lalu ada Febi Febianti, Aulia Nurul Zuhri, Zafira Humaida, Fahri Iqbal, Raffi Ramadan Anwar, dan Atika Yudhistira. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, buka pencarian Google Chrome, lalu ketik NCBI di pencarian. Nantinya akan muncul halaman seperti ini. Nah, tutorial selanjutnya akan diberikan oleh Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Baiklah, jadi pada tutorial kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah database dari gen TNF dan juga di mana letak gen TNF tersebut pada kromosom dan juga berapa jumlah ekson dan panjang dari DNA-nya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita klik di search bar-nya itu TNF. Nah, nanti akan muncul page seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada informasi yang menyediakan tentang si gen TNF ini. TNF sendiri ialah kepanjangan dari tumor necrosis factor, yang mana bisa kita temukan di gen Homo sapiens atau human. Gen TNF ini dikenal juga sebagai gen DIF, IMD127, TNF alpha, TNFA, TNF-SF2, dan TNLG1F. Nah, lalu kita scroll ke bawah, ini ada beberapa blog tentang literatur, gen, protein, PubChem, klinik, dan genom tentang si TNF ini. Nah, karena di sini kita mau mencari tentang jumlah database gen serta berapa panjang DNA dan letaknya pada kromosom, maka yang kita klik adalah yang page bagian tentang gen. Kita klik yang gen. Nah, nanti akan muncul page seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jumlah database gen, kita lihat di angka di sini ada 47.567. Nah, ini menandakan bahwa database gen tentang TNF ini berjumlah 47.567. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan jumlah kromosom dan panjang DNA serta jumlah ekson, maka kita harus mengklik
yang paling atas tentang TNF ini, terutama yang Homo sapiens. Nah, nanti akan muncul page seperti ini, di mana di situ banyak menyediakan informasi tentang TNF sendiri, ada tentang summary dari fungsi TNF itu, lalu juga organisme mana saja yang memiliki gen TNF ini, keturunannya, dan juga nama lain penyebutan dari TNF ini. Kita scroll saja ke bawah untuk mengetahui letak gen TNF ini pada kromosom. Di sini kita lihat ada location. Nah, jadi location ini menandakan letak dari gen TNF itu sendiri. Kita lihat di sini, location-nya itu ialah 6P21.33. Ini menandakan bahwa lokasinya terletak pada lokus atau kromosom 6. P itu menandakan segmen pendek. 21 itu menandakan bahwa urutan ke-21.33 itu menandakan sublokus yang ke-33. Itu adalah informasi mengenai lokasi gen TNF. Adapun untuk jumlah exon, kita lihat di bawahnya di sini ada exon count. Itu menandakan bahwa jumlah exon ada 4. Selanjutnya, untuk panjang DNA, kita lihat di sini ada sequence 3159-3006 di yang kanan, kemudian di yang kiri ada 3154-6851. Nah, cara kita untuk mengetahui panjang DNA-nya ialah dengan mengurangkan sequence yang berjumlah 31.593.006 dikurangin dengan 31.546.851. Nah, didapatkan hasil yaitu 46.155. Berarti panjang DNA dari gen TNF ini ialah 46.155. Mungkin itu informasi untuk lokasi jumlah ekson dan panjang DNA dari gen TNF. Baiklah, untuk tutorial selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Baik, selanjutnya itu kita akan melihat fungsi dari gen 10F ini. Langkahnya, yang pertama itu pada tab yang sama pada soal sebelumnya, kita akan scroll ke bawah sampai kita ketemu dengan fitur function. Scroll terus sampai ke bawah. Nah, inilah dia fungsi dari gen 10F ini, seperti adanya memungkinkan aktivitas sitokin, memungkinkan adanya peningkatan protein yang identik, dan lain sebagainya. Lalu untuk melihat jumlah artikel yang terkait di PubMed dengan 10F ini, kita dapat nge-scrollnya ke bagian atas di bagian fitur bibliografi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada 6.439 artikel terkait dengan gen 10F ini di PubMed dan 4.851 artikel lain yang terkait dengan gen 10F ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang berkaitan dengan gen TNF berikut. Nah, untuk mengetahui penyakit yang berkaitan dengan gen TNF, kita bisa scroll ke bagian bawah, sedikit ke bagian bawah, hingga nanti melihat menu dari HIV min1 interaction. Nah, di sini kita bisa mengetahui gen TNF ini berkaitan dengan penyakit HIV atau AIDS, yang mana gen TNF dapat meningkatkan replikasi HIV, di mana gen ini menstimulasi virus pada sel Langerhans. Nah, selanjutnya terdapat pathway dalam proses yang terlibat dengan gen TNF ini. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gen ini memiliki keterlibatan dalam 277 proses biologis dan jalur sinyal yang berhubungan dengan inflamasi, apoptosis, imun, dan stres seluler. Nah, untuk melihat salah satu pathway yang lebih spesifik, kita bisa scroll ke bagian atas. Nah,
dalam contoh kali ini saya mengambil contoh death receptor signaling. Nah, jadi salah satu pathway yang terlibat dengan gen ini ialah dalam pensinyalan reseptor kematian. TNF dapat menginduksi apoptosis dengan mengaktifkan reseptornya seperti TNFR1, TRAIL-R, dan kapase kaskade. Nah, ketika berikatan dengan ligan tertentu tanpa melibatkan langsung jalur kematian mitokondria. Nah, kita bisa melihat gambar jalur pathway-nya melalui gambar berikut. Nah, kita bisa melihat diagram dari pathway death receptor signaling. Nah, pathway ini yang mengatur sel mengalami apoptosis. Terdapat beberapa komponen sinyal utama seperti AS, CD95L signaling, kemudian TRAIL signaling, TNF signaling, dan P75NTR receptor mediated signaling. Nah, di mana sinyal ini berakhir lewat kapase kaskade hingga mengalami apoptosis atau kematian sel. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aul. Oke, penjelasan selanjutnya itu mengenai gen dari TNF ini termasuk bagian dari komponen apa gitu. Dari pathways tadi kita scroll ke bawah. Sampai kita ketemu dengan page General Gen Information, di mana di bawah fungsi itu terdapat komponen, di mana ini merupakan bagian dari komponen gen TNF tersebut, seperti berada di permukaan sel, sisi luar membran plasma, sisi aktif di wilayah ekstraseluler, bagian atau di ruang ekstraseluler, berada di ruang ekstraseluler, berada di membran, berada di rakit membran atau bagian dalamnya, dan berada di badan sel neuron, serta berada di fagositik dan membran plasma yang terakhir. Lalu untuk penjelasan berikutnya yaitu reference sequence gen dan accession number-nya, di mana kita scroll kembali ke bawah, terlihat ada NCBI reference sequence atau RefSeq, di mana di bagian genomiknya kita klik FASTA. Sampai keluar page seperti berikut, di mana sequence-nya itu NG 007462.1, di mana ini juga merangkap pada accession number-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Nah, untuk selanjutnya itu adalah reference sequence mRNA pada gen tersebut, kemudian panjang nukleotidanya berapa, dan juga accession number-nya berapa. Untuk informasi tersebut, itu bisa kita dapatkan pada bagian NCBI reference sequences, dengan scroll ke bawah pada bagian mRNA dan juga protein. Kita klik kiri bagian NF ini, kemudian open link in new tab. Nah, setelah tampilannya seperti ini, untuk informasi accession number-nya bisa kita temukan pada bagian ini, yaitu NM_000594.4. Dan untuk panjang nukleotidanya bisa kita temukan pada bagian ini, yaitu 1678 base pair. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dari beberapa urutan mRNA gen tersebut. Bisa kita masih pada page yang sama dengan scroll ke bawah, yaitu pada bagian summary. Pada bagian summary ini itu dijelaskan di mana
This gene ini encodes a multifunctional pro-inflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor. Kemudian di sini dia juga dijelaskan bahwa sitokin ini juga berperan dalam banyak regulasi, contohnya seperti cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. Nah, dari informasi summary ini kita bisa menemukan banyak sekali fungsi dari urutan mRNA dari gen tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Zafira Humaidah. Pada Zafira, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang soal nomor 11 dan 12, di mana cara untuk mencari reference sequence protein, panjang asam amino, dan accession number, serta soal yang nomor 12, tentukan fungsi masing-masing sequence asam amino tersebut. Pada layar yang sudah saya tampilkan, terdapat 2 NM dan NP. Nah, untuk mencari asam amino atau protein, kita akan menekan bagian yang sebelah kanan atau NP00585,2. Pada bagian ini terdapat banyak sekali informasi-informasi tentang protein yang ada pada gen tumor necrosis factor atau TNF. Di mana di sini terdapat accession number-nya NP00585, serta di sini juga tertunjuk panjang dari asam aminonya, yaitu 233 amino acid. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 12, kita dapat melihat dari bagian summary, itu di-scroll terus ke bawah untuk melihat bagian dari fungsi dari gen protein ini. Di mana di sini dijelaskan bahwa this gene encode a multifunctional difungsikan untuk proinflamasi dan disekresikan terutama oleh makrofag yang berfungsi sebagai di mana reseptornya itu adalah TNFRSF1A atau TNFR1. Nah, di mana protein ini berperan mengatur sebagai proses biologis yang meliputi sel proliferasi, diferensiasi, apoptosis, dan lipid metabolisme, serta juga koagulasi. Nah, sitokin ini juga berperan sebagai dalam berbagai penyakit, seperti penyakit autoimun, resistensi insulin, psoriasis, rheumatoid, artritis, spondilitis ankylosa, tuberkulosis, penyakit ginjal, polikislitik, dan kanker. Serta juga mempengaruhi kerentanan terhadap malaria cerebral, juga shock septic, dan Alzheimer. Studi knockout pada mencit juga menunjukkan adanya fungsi neuroprotektif dari protein ini. Itu adalah cara dari mencari reference sequence dari protein ini. Itu sama caranya dengan untuk melihat pada bagian mRNA, di mana kita bisa menekan FASTA. Nah, di sini terdapat reference sequence-nya dan sequence dari gen ini. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.